Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru semua peserta in-house training pada kesempatan pagi hari ini, marilah sebelum acara kita mulai, sebelum kita memasuki acara, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita diberi kelancaran dalam kegiatan pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan IHT yang harapan kita nanti bisa lebih mendalami lagi, lebih mempelajari lagi tentang program sekolah penggerak yang akan kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Terutama nanti pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan yaitu 7 prinsip dan 7 langkah dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Mohon untuk saya sharekan nggih Bapak Ibu, monggo kita cermati. Oh, dibuka Pak Bos, ini saya belum bisa. Yang iya. Saya tidak bisa share screen. Oh iya, oke. Oh iya. Iya. Dibuka untuk saya sebagai host. Oke. Ya. Ya. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ya. Oke. Dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran, kita mengenal ada prinsip dan langkah. Yang pertama akan kita sampaikan adalah 7 prinsip yang harus kita tempuh atau 7 prinsip yang akan kita lewati dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, balik ini ada yang urut dari mana? Kita awali dari yang pertama adalah sederhana, kemudian esensial dan kontekstual, berkesinambungan, mengoptimalkan 3 aspek kompetensi, mengenal merdeka belajar, kemudian operasional dan adaptif, aplikatif dan adaptif dan fleksibel. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan sederhana dan informatif di sini bahwa dalam rumusan alur tujuan pembelajaran tersebut perlu dipahami oleh kita semua bahwa dalam penulisan ini kita menggunakan istilah dan terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu, artinya yang multi tafsir atau penafsiran ganda. Untuk menggunakan istilah khusus, penulisan dapat menyertakan penjelasan cukupnya dalam bentuk glosarium atau penjelasan istilah. Kemudian esensial dan kontekstual, bahwa di dalam memuat di sini ATP harus memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau yang penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Berkesinambungan artinya antar fase, antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah mengoptimalkan pada aspek kompetensi. Pengoptimalan pada 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibuat secara berjenjang dan selaras dengan tahapan kognitif. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, serta dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian mengoptimalkan pula dilakukan kepada penumbuhan kecakapan hidup kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta tidak boleh meninggalkan 3P yaitu beriman, itu ya dalam profil pelajar Pancasila tadi, beriman, berkepribadian global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian merdeka belajar Bapak dan Ibu. Prinsip utama penyusunan ATP adalah dengan pemahaman istilah merdeka belajar.
apa saja, yaitu yang pertama memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dalam mempertimbangkan keunikan individualnya. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan pencapaian pelaksanaan pembelajaran. Kita lanjutkan, prinsip yang keenam adalah operasional dan aplikatif. Maksudnya bahwa rumusan alur tujuan pembelajaran itu memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh, yaitu yang dapat menjadi acuan operasional, yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Prinsip yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran, yakni berupa kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi tadi sudah kita pelajari 7 prinsip. Tentu Bapak dan Ibu harus ingat kembali nanti dalam penyusunan ATP itu prinsip-prinsip yang harus dipegang. Nah, yang perlu kita ingat Bapak dan Ibu, bahwa dalam perumusan penyusunan alur tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Sedangkan penggunaan kata operasional sangat diperlukan, karena penggunaan kata-kata yang operasional tersebut akan memudahkan guru, akan memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pilihan materi yang akan kita. Selanjutnya Bapak Ibu menginjak pada yang kedua, yaitu tentang 7 langkah sekarang. Kalau tadi 7 prinsip, sekarang 7 langkah prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah bahwa dalam menentukan ATP melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan pengetahuan pada tiap-tiap fase capaian pembelajaran dari fase A sampai fase F. Yang kedua, identifikasi komponen kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai oleh peserta didik sebelum mencapai pada akhir fase. Yang ketiga, yaitu melakukan analisis setiap elemen dan atau subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran yang sesuai pada tiap-tiap fase. Seperti kita ketahui bahwa profil pelajaran Pancasila itu ada 6 yang sudah kita hafal semua, sudah kita pahami semua, yaitu yang pertama iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, gotong royong, kebudayaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian langkah yang keempat adalah dalam berdasarkan identifikasi kompetensi inti di tiap-tiap akhir fase. Rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan kita capai. Pemahaman bermakna yang akan dipahami dan variasi keterampilan berpikir ada yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear. Bagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari dari hari ke hari. Artinya ada kesinambungan antara pembelajaran yang pertama dengan pembelajaran yang kedua atau yang berikutnya. Yang keenam, langkah penyusunan alur tujuan pembelajaran akan ditentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran.
Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Yang terakhir Bapak Ibu, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran tadi, kita tentukan jumlah jam pembelajaran yang diperlukan. Sebagai suatu contoh, tujuan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi pengetahuan dalam durasi waktu 120 menit yang kita sampaikan, keterampilan 480 dan sikapnya ada 120 menit. Ini contoh saja. Nanti ya semuanya ini akan kita jabarkan di dalam alur tujuan pembelajaran. Nah, tadi Bapak Ibu secara singkat sudah kita sampaikan, yaitu 7 prinsip dan 7 langkah dalam menyusun tujuan pembelajaran. Monggo sebutkan, tadi sudah kita sebutkan bersama-sama. Mari kita kembangkan lagi dalam menyusun pembelajaran dengan bahasa dan bahasa kita sendiri masing-masing yang mudah dipahami oleh Bapak Ibu dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, dengan harapan nanti setelah selesai kegiatan IHT ini kita bisa menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran ataupun tema yang akan kita sampaikan pada fase masing-masing kelas. Tentunya Bapak Ibu, dalam penyampaian ini masih banyak yang kurang panjenengan pahami, mungkin masih agak ambigu, masih bingung dengan bahasa apa yang ada, maka itu nanti kita tetap buka sharing untuk saling bertanya, saling berdiskusi, baik itu melalui media sosial atau bisa ketemu pada IHT yang akan datang. Begitu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Nanti untuk pertanyaan dan sebagainya bisa disampaikan secara tertulis, mengingat waktu yang tersedia terbatas, maka dari itu bisa nanti disampaikan secara tertulis atau dikirimkan lewat media sosial, baik itu WA atau lewat jalur-jalur yang lain. Begitu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.